Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel yang sama, Budi Jux. Oke teman-teman, di depan kita ini adalah sebuah keren trafo toroid ya teman-teman. Ini bekasnya stafel teman-teman. Saya pakai seperti ini. Ini nanti saya buat trafo untuk suplai amplifier ya teman-teman. Oke, di sini saya mau berbagi rumus untuk menggulung trafo toroid ini ya teman-teman. Seperti ini. Oke, jadi untuk menggulung suatu rumus trafo toroid kita butuh penggaris atau alat ukur ya teman-teman. Seperti ini, saya memakai ini. Nah, kita pertama-tama untuk mengukur diameternya ya teman-teman. Sebentar, saya siapkan kertas dulu. Saya tulis diameter luarnya dulu ya teman-teman. Ini tulisan saya jelek ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, semoga bisa dipahami. Diameter luar, diameter dalam, tinggi. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi teman-teman harus mengikutinya dari awal ya teman-teman, agar tidak gagal paham. Yang pertama kita ukur adalah diameter luar ya teman. Ini yang luar seperti ini teman-teman. Nah, kita ukur. Ini terukur 11,7 ya teman-teman. 11,7 ya. Kita tulis diameter luar 11,7. Oke, selanjutnya diameter dalamnya kita lihat 7,2 teman-teman. Yang ini ya teman-teman, diameter dalam yang tengah. Yang untuk tinggi kita ukur 5 cm. Oke, seperti ini. Setelah kita dapat diameter luar, dalam, dan tinggi, sekarang kita hitung ya teman-teman. Pertama-tama diameter diameter luar. Nah, diameter luar 11,7 dikurangi diameter dalam ya teman-teman, 7,2. Nah, ntar kita hitung ya teman-teman pakai kalkulator. Ini saya kesampingkan dulu. Oke. Nah, seperti ini. 11,7 dikurangi 7,2 sama dengan 4,5 teman-teman. Ya, sudah seperti ini. 4,5 ini dikalikan tingginya ini ya teman-teman, 5 cm tinggi. Nah, 4,5 kali tinggi ini kali tinggi 5 cm sama dengan 22,5. 22,5 ya teman-teman, semoga bisa dipahami ya, tulisan saya jelek soalnya. Nah, jadi ini 22,5 kita taruh di sini karena sudah di pojokan. 22,5 dibagi 2. Nah, seperti ini teman-teman. 22,5 dibagi 2. Hasilnya 11,25. Seperti ini teman-teman. Ini pakai rumus yang biasanya umumnya ya teman-teman. 50 dibagi 11,25. Ini 50 tuh rumus standarnya ya teman-teman. Banyak sekali rumus, cuma saya pakai yang ini ya teman-teman. 50 dibagi 11,25 dari ini sama dengan, kita lihat, 50 bagi 11,25
sama dengan 4,4 ya teman-teman. Nah, seperti ini 4,4. 4,4 ini per voltnya ya teman-teman. Jadi menggulung sebanyak 4-5 lilit itu menghasilkan 1 volt saja ya teman-teman. Oke, sama dengan jadi 4,4 ini ya teman-teman. Untuk mencari primer dalamnya ini kita kalikan 220 volt ya teman-teman. 4,4 kali 220 volt karena tegangan PLN 220 teman-teman. Di tempat saya seperti itu 968. Jadi sudah ketemu primernya ya teman-teman. Seperti ini. 50 dibagi 11,25 sama dengan 4,4. Nih. 4,4 dikali 220 sama dengan 968 lilit ini ya teman-teman. Ini untuk lilitannya sebanyak ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita contohkan dulu ya teman-teman untuk primernya. Bentar. Jadi di sini adalah trafo toroidnya ya teman-teman. Kita lapisi dulu ya teman-teman pakai prespan atau yang lainnya untuk tidak langsung berhadapan dengan besi ini ya teman-teman. Nah, saya biasanya pakai seperti ini ya. Ini dari kardus ya teman-teman. Nggak apa-apa, sama saja. Kalau punya prespan ya pakai prespan, pakai solasi anti bakar ya teman-teman. Saya masukkan di sini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nanti saya tutup, nanti saya solasi lagi ya teman-teman agar rapat ya. Oke, jadi sementara seperti ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Ini untuk gulungan primernya kita tutup seperti ini. Nah, ini sebagai contoh juga. Ini saya kawat memakai 0,8 ya teman-teman. Cuma ini saya double. Nanti teman-teman nggak usah didouble ya teman-teman. Ini sebagai contoh untuk primernya saja ya teman-teman. Nah, ini kan satu ya. Oke, untuk menggulung kawat primernya kita gunakan 1 lilitan ya teman-teman. Bentar. Nah, gulungannya searah ya teman-teman. Kalau ke kanan ya ke kanan ya teman-teman. Ini muternya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk input arus PLN-nya ya teman-teman. Ini untuk nolnya. Nah, misalnya ini di sini ya teman-teman. Kita solasi biar nggak lepas. Nanti kita kasih kabel. Nah, seperti ini. Oke, lanjut digulung ya teman-teman. Ini misalkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Gulung ke sini ya teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi arahnya kalau ke kanan terus ya teman-teman, muter ke sana, muter terus sampai jumlah tadi ya teman-teman 968. Nah, nanti kalau yang terakhir misalnya seperti ini. Nah, ini gulungan ke 968 misalkan ya teman-teman. Nah, ini misalkan gulungan ke 168, berarti ini nolnya, ini yang 220 voltnya ya teman-teman. Seperti ini. Ini untuk arus PLN-nya ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai digulung 968, kita lapisi lagi ya teman-teman seperti ini. Dilapis lagi agar ada pembatas antara gulungan primer dan gulungan sekundernya ya teman-teman.
Jadi untuk gulungan primernya ini sudah selesai teman-teman. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman, bisa dipraktekkan nanti lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya kita hitung untuk membuat sekundernya ya teman-teman. Cara buat sekundernya teman-teman. Oke, di sini kita lihat per voltnya 4,4 ya teman-teman. Nah, di sini kan ada 4,4 volt. Di sini saya mau buat CT. Terus ini 25 volt. 25 volt. 45 dan 45 ya teman-teman. Jadi saya memakai 25 volt dan 45 volt CT ya teman-teman. Ini seperti ini. Nah, cara hitungnya cukup mudah ya teman-teman. Jadi 45 volt ini dikurangi 25 volt sama dengan 20 volt. Nah, selisihnya ya teman-teman, kita taruh sini 20 volt. Terus dari kita cari teman-teman 4,4 ini 4,4 dikalikan 20 volt. Jadi kita buat 20 volt dulu teman-teman. Nah, 4,4 kali 20 volt hasilnya 88 lilit. Jadi 45 ke 25 itu 88 lilit ya teman-teman. Terus kita buat dari 25 ke CT. Jadi kita buat 25 volt ya teman-teman. 4,4 kali 25 hasilnya 110 lilit. Jadi kanan kiri sama ya teman-teman. Ini 45 ke 25 88. Terus 25 ke CT 110 lilit. Ini juga sama 110 lilit. Yang ini 88 lilit. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita coba praktekkan lagi ya teman-teman. Untuk lilitannya kita sudah ketemu ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja, bisa pakai satu kawat ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai tegangan tunggal 45 volt ya langsung saja ya teman-teman, dari 4,4 ini dikali 45 volt. Atau kalau memakai tunggal 25 ya 4,4 kali 25 volt ya teman-teman. Jadi di sini tempatnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Misal ini sebagai contoh lagi teman-teman. Dan sudah saya praktekkan berkali-kali ya teman-teman, pakai rumus seperti ini awet ya teman-teman. Tergantung pemakaiannya juga, dan juga dari kualitas tembaga itu sendiri ya teman-teman, harus bagus. Oke, pertama kita buat trafo CT nya yang 45 dulu ya teman-teman. Diawali dari 45 ya teman-teman. Ini misalkan 45 volt. Nah, ini keluarannya 45. Di sini 45. Kita gulung. Putarannya tetap sama ya teman-teman, ke kanan saja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sebagai contoh teman-teman. Misalnya ini 45 ya teman-teman. Kita gulung sebanyak 88 lilit. Ini misalkan sudah mencapai hasilnya ya teman-teman, 88 lilit. Nah, ini 88-nya kita tekuk lagi teman-teman. Ini untuk 25 voltnya teman-teman. Nah, misalkan ini ya teman-teman, kita tekuk
Ini 45 digulung sampai mencapai 88 lilit, dan ini 25 voltnya ketemunya ya teman-teman. Nah, ini 45, ini 25. Kita gulung lagi teman-teman untuk 25 ke CT nya, terus kita gulung sampai mencapai 110 lilit ya teman-teman. Ini 25 ke CT. Oke, misalkan ini sudah sampai ke 110 lilit ya teman-teman untuk CT nya. Jadi kita tekuk lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita tekuk ini seperti ini ya teman-teman. Ini untuk CT nya ya teman-teman. Ini 45, 25 CT. Dari CT langsung ke 25 lagi, jadi 110 lilit lagi teman-teman. Kita gulung. Nah, misalkan sudah sampai 110 lilit. Nah, ini tadi CT-nya ya teman-teman. Nah, ini kan tadi 45, 25, ini CT-nya ya teman-teman. Ini saya gulung sampai 110 lilit, ketemu angka 25 voltnya lagi ya teman-teman. Kita tekuk seperti ini. Ini sebagai contoh saja teman-teman. Nanti kalau teman-teman buat ya mungkin lebih rapi lagi. Nah, seperti ini 45, 25 CT 25. Sekarang tinggal yang 45 voltnya ya teman-teman. 88 lilit. Gulung. Oke, misalkan ini sudah sampai 88 lilit, kita tekuk lagi, terus ini dipotong ya teman-teman. Jadi sudah selesai ini teman-teman. Ini 45 keluarannya, ini 25, ini CT, ini 25, ini 45 nya ya teman-teman. Jadi seperti ini cara pelilitannya ya teman-teman. Semoga dipahami ya teman-teman, meskipun ini hanya contoh. Oke teman-teman, sebenarnya cukup mudah ya teman-teman kalau dipahami dari awal sampai akhir ya teman-teman, untuk pelilitan trafo toroid. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Semoga berhasil.